Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini ada yang baru nih teman-teman ya. Di server Cina rilis lagi Hero SS Plus. Dan sekarang sudah mengarah kepada hero-hero yang di Edo Tensei ya teman-teman. Seperti yang saya bahas sebelumnya, sudah dibahas bahwa Triple S sebelumnya adalah si Kabuto Yakushi ya teman-teman ya. Awal mula dari Perang Dunia Keempat yang Edo Tensei, dan sekarang sudah mulai hero-hero Edo Tensei dikeluarkan kembali gitu ya. Dan ini mungkin bagi banner selanjutnya ini pertanda ya, mungkin bakal ada ekor-ekor yang lain yang Edo Tensei bakal diliris. Kemudian baru hero yang tujuan utama dari pembangkitan atau pengumpulan dari Jinjuriki yaitu Madara ya teman-teman ya. Karena kan dari awal Madara udah menitipkan Rinnegan-nya ke siapa namanya? Ke Nagato lewat Obito. Kemudian Obito punya misi untuk mengumpulkan Jinjuriki untuk membangkitkan Madara kembali teman-teman. Berdasarkan mata Rinnegan yang ada di Nagato. Oke, langsung bahas aja ya teman-temannya seputar hero-nya, baik atribut, tipe maupun pasifnya. Jadi di sini baru ada satu Jinchuriki ya berarti ya dari 8 Jinchuriki lainnya selain Naruto. Satunya Hachibi sih sudah rilis. Dan sekarang ekor 2 teman-teman Yugito nih. Mana Yugito? Dia ranknya SS plus teman-teman. Nah, tipenya petir ternyata ya. Oke, pertama kita bahas dulu tipenya, dia petir ya teman-teman ya. Kemudian dia attacker. Kemudian ranknya SS plus. Untuk pasifnya akan saya buka di file satunya karena ini pakai bahasa Cina, saya nggak paham, tapi sudah saya siapkan translate-nya teman-teman. Oke, mungkin yang bisa dilihat dari sini juga adalah bone-nya teman-teman. Ini adalah bone-nya, ada wih ini hero baru padahal Hidan ya. Hidan, kemudian ekor 4 dan ekor 3. Tapi mereka nampaknya bukan ini ya, bukan Edo Tensei, dari matanya warna putih. Berarti tidak Edo Tensei, kemungkinan ekor-ekor yang lain tidak di Edo Tensei nih teman-teman. Tapi bisa jadi ada Edo Tensei-nya juga ya. Kemudian senjatanya ini Jinjuriki, ini Taijutsu. Oke, pasifnya cukup unik teman-teman, nanti saya akan bahas langsung sini. Jadi pasifnya ini dia itu bakal mempush atau mendorong dari hero-hero yang direinkarnasi, yang di Edo Tensei gitu teman-teman. Gimana sih skill dan pasifnya? Oke, langsung masuk aja ya teman-teman ya. Ini untuk skill satunya, dia physical skill. Dia bakal nyerang hero di depan. Kemungkinan dia nyerangnya 3 hero ya teman-teman ya. Row of enemy. Nih, row of enemy di depan, barisan depan. Yang 3 orang itu. Kemudian dapat meningkatkan lifesteal ya sepertinya. Atau lifesteal sepertinya. 20% selama 1 ronde dan tidak bisa di stack. Jadi tidak bisa ditumpuk kalau di stack tuh ya. Kemudian setiap hero dengan karakter reinkarnasi atau Edo Tensei, unit di battlefield atau di lapangan itu damage-nya akan meningkat sebesar 8%. Tapi selain ini ya, selain si Yugito ini, misalkan ada si Kabuto Yakushi, berarti naiknya cuman damage-nya sekitar 8%. Tapi kalau ada dua, misalkan misalkan Kabuto Yakushi sama Raikage Raikage pertama ya, yang Raikage yang triple S itu, maka ada dua jadi 16%. Jadi Yugito nilnya jangan dihitung ya teman-teman ya. Dan setelah mendaratkan serangan pertama, ini dapat aktif selama 2 kali per turn. Oke, jadi dia bisa aktifnya 2 kali ya teman-teman ya untuk meningkatkan apa tadi? Meningkatkan damage-nya ya teman-teman ya. Berarti cuman bisa naik 16%. Ya teman-teman ya. Kemudian skill ultinya dia adalah increase your attack and defense. Dia akan meningkatkan attack dan defense sebesar 20% untuk mengulti semua musuh. Jadi dia ultinya semua musuh ya. Dan memberikan fatal damage. Fatal damage itu apa? Memberikan damage tambahan sebesar 20% max HP dari
musuh yang memiliki presentasi HP di atas 60%. Aktifnya dapat 2 kali. Jadi kalau HP musuhnya masih banyak di atas setengah gitu ya, 60%, di atas 60%, dia akan dapat damage tambahan 20% max HP. Oke. Kemudian dapat memberikan critical sama dengan 20% of bloods. Nah, ini salah satu statistik di game ya. Cuman pokoknya dia menaikkan critical rate, teman-teman. Ini karena translate-nya bahasa Cinanya agak membingungkan. Intinya ini entah block rate atau apa gitu ya, tiba-tiba jadi bloodsucking rate. Jadi kurang paham juga. Intinya dia menaikkan critical hit-nya, critical hit rate. Itu critical change ya. Kemungkinan untuk kritikalnya naik. Dan setiap reinkarnasi hero dia dapat merecover 50% cakra. Dan jika hanya ada satu di battlefield, cuman ada si Yugito doang, efek ini akan menggantinya dengan menambahkan 50 cakra ketika kita menyerang. Jadi ketika Yugito Nil tinggal sendirian, dia bakal dapat 50 cakra setiap dia menyerang. Oke. Kemudian setelah dia ultinya dinaikkan, damage-nya akan bertambah dan semakin sakit katanya gitu. Oke, ultinya all enemy ya teman-teman, menaikkan attack dan defense. Dan dia juga efeknya akan ngaruh ketika dia ada hero reinkarnasi. Sekali lagi, ini kayaknya hero pensupport, hero reinkarnasi teman-teman. Oke, ultinya all enemy. Join attack-nya dia repulse-nya adalah large leviathan, kemudian cause-nya adalah knockback. Large leviathan nih apa ya? Aduh, ini kalau translate kayak begini kurang paham teman-teman. Kemungkinan bisa kalau kayak gini, kalau leviathan berarti dia bisa repulse apa aja nih. Kemudian cause-nya knockback. Dan memberikan 3% damage tambahan dari nilai HP musuhnya, targetnya yang memiliki trauma. Jadi kalau dia memiliki debuff trauma, ini debuff trauma ini diciptakan sama si Yugito juga. Nanti mungkin ada di selanjutnya. Dia dapat 3% damage tambahan. Dan menimbulkan 6% damage tambahan dari HP ketika dia punya Maglinan Wound. Ini juga sama ya. Debuff juga yang dimiliki oleh Yugito Nil. Oke, di sini pasif 5 starnya. Ini meningkatkan the blood sucking rate lagi. Mungkin entah lifesteal atau apa ya teman-teman ya. Ketika player itu kena damage atau mengurangi damage sebesar 25% HP, dia itu hanya akan dapat, oh dia bisa dibangkitkan teman-teman. Bisa dibangkitkan ketika dia mati nih, upon death. Ketika dia mati, dia akan dibangkitkan kembali sebesar 20% darahnya. Dan hanya aktif 1 kali. Jadi dia ketika mati bisa hidup lagi gitu teman-teman. Kemudian kecuali serangan ultimate move. Serangan dapat menimbulkan trauma. Berarti trauma ini adalah efek yang ditimbulkan ketika dia dihidupkan kembali teman-teman. Jadi kalau tadi bilang targetnya kena trauma, berarti ini harus mati dulu gitu supaya target musuh kena traumanya. Oke. Jadi nanti ketika dia dihidupkan kembali, darahnya kan naik 25% nih. Dia bakal damage-nya lebih sakit 3% dari HP yang dimiliki Yugito. Trauma ini apa? Trauma ini efeknya ada efeknya. Jadi dia itu menghilangkan target yang diserang sama Yugito nih, healingnya bakal berkurang 40%. Jadi ketika musuh nge-heal tuh nggak sebanyak yang sebiasanya gitu. Misalkan Kabuto Yakushi mau nge-heal temennya gitu ya, yang telah diserang sama Yugito, dia tuh cuman 40% doang gitu, setengahnya doang. Nggak sebanyak yang kalau nggak kena trauma. Selama 1 turn dan tidak dapat di-stack. Tidak bisa ditumpuk. Oke, dia berarti menahan darah musuh ya teman-teman ya. Nah ini Ogi ketiganya ya teman-teman. Untuk Ogi kedua masih sama. Tadi saya lihat Ogi kedua itu naik menahan ulti musuh sebesar 20%. Yang pertama naikin attack HP. Nah Ogi ketiganya adalah setiap
unit yang memiliki keunikan reinkarnasi selain dirimu akan meningkatkan physical attack-nya sebesar 4%. Naikin damage doang ya teman-teman ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Jadi secara garis besar Yugito Nil ini mengandalkan hero-hero yang direinkarnasi. Cuman kalau dari saya baca-baca, ini memang nggak ada karakter yang unik gitu ya. Jadi cuma sekedar nahan darah musuhnya biar nggak naik, kemudian naikin lifestyle-nya si Yugito, dan juga ultinya all enemy gitu. Mungkin kurang worth it ya untuk digacha. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau rilis di global bisa di skip aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di akhir video nih bakal saya kasih tahu ya gameplaynya teman-teman ya. Dari pasif-pasif yang udah saya bacakan tadi. Kita langsung lihat aja ya teman-teman gameplaynya. Di sini PT-nya 80 kayak biasa, terus ininya 120. Oke. Saya setting. Oke, tampilan awalnya dia ekornya satu ya teman-teman. Ada ekornya di sini satu. Kemudian kalau dari yang pasif saya bacakan tuh dia attack-nya satu line, jadi satu kolom. Kena 3 musuh, ultinya tuh all enemy. Kita lihat ya kayak mana animasinya. Kita nggak akan ulti teman-teman. Oke, kita nggak ulti biar dia mati dulu, biar nggak ngeheal. Oke, oke. Dikit lagi mati. Ah, mati. Ah, dia hidup lagi ya teman-teman dengan kondisi darah 20%. Nah, ketika dia udah hidup lagi, ini dia makin GG gitu teman-teman. Kita coba ulti ya. Nah, sakit kan? Sakit banget tuh teman-teman. Ulti, ulti. Ah, mati. Oke, ternyata bisa hidup kembali ya teman-teman setelah dia mati. Jadi gitu aja teman-teman seputar pasif dan juga skillnya, ultimate-nya, dan lain sebagainya. Kurang lebih mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.